Orang tua yang masih mencari-cari lah, cari-cari. Nah terus mungkin qadarullah ya, waktu itu sayang banget bulan Ramadan. Tapi sebelumnya saya bergaul dengan teman-teman saya Betawi. Saya tinggal dulu di sini, di belakang Barkah sini. Syafi'iyah. Bukan. Dekat ada Jatinegara sini. Oh, Jati. Di belakang Hotel Sito. Oh iya. Jadi teman-teman saya itu banyak Betawi, Tat. Oke. Ya, jadi kita udah biasa puasa, terus sahur gitu sama-sama. Jadi kalau mereka masuk masjid, saya di luar aja. Terus akhirnya mungkin orang tua saya dapat hidayah. Jadi satu keluarga juga. Alhamdulillah. Saat itu 5 S. Udah sunat lah orang. 5 S. Yang ditanya sunatnya. Nah, jadi ibu dia ini teman SD, teman TK, teman SD saya ini. SMA juga. SMA juga. Udah sunat kan? SMA-nya pisah. Bisa. Oh, baik. Tahu dia pokoknya. Dia tahu dia pokoknya. Masya Nanya dia aja, Allah. nanya dia. Pas sunat. Pas sunatan diundang lah ya. Kayak datang deh. Iya, baik. Nah, oke, 2 orang. Let's say 2 orang. Berarti kan secara persentase punya cuma 10%, nggak nyampe ya? Nggak nyampe 5% lah, let's say. Sekarang gini, kebanyakan berarti kan kita Islamnya itu turunan. Kalau bahasa anak-anak sekarang, Islam kita itu hasil giveaway. Oh, giveaway. Pemberian yang ngasih siapa? Allah kan gitu ya. Ya even termasuk tadi yang mualaf juga kalau dilihat dari usia kan relatif muda ya. Berarti kan karena ikut orang tua juga mualafnya. Gitu kan? Ya alhamdulillah tetap wajib dipatut disyukuri. Nah, saya waktu di US, waktu di Hadramaut itu banyak teman yang mualaf dari usia tua gitu ya, artinya ketika mereka sudah balik, mereka mencari. Itu sorry to say, saya tidak mengeneralisir, saya tidak memukul rata, tapi fenomena yang saya lihat, yang saya amati, teman-teman mu'alaf tuh megang Islamnya rata-rata tuh agak lebih kuat ya. Iya benar. Jadi azan belum berkumandang nih, itu yang ikhwannya itu udah 15 menit sebelum azan udah datang tuh. Cari soft yang paling depan, buka-buka mushaf, baca Quran. Beda dengan yang muslimnya keturunan tadi. Udah azan nih, bininya udah ngomong, "Bang, udah azan, Bang." Belum komat nih. Ini udah komat nih, "Bang, udah komat." Belum takbir. Ini bukan yang di sini, Pak. Enggak. Kalau yang di sini sih insya Allah mah enggak ya. Beda. Nah, itu kenapa mereka bisa sampai begitu? Karena mereka itu sadar, mereka itu hampir berada di tepi jurang neraka. Coba buka mushafnya, kita sama-sama neraka. Nah, jadi orang-orang yang mu'alaf ini rata-rata mereka lebih itu tadi ya, lebih kuat imannya karena mereka menyadari resiko mereka tadinya tuh mereka sudah ada di tepi jurang neraka. Nah, itu. Nah, kenapa kemudian orang-orang yang Islamnya dari lahir kok nggak kayak mereka? Balik ke kaidah tadi, Pak. Bahwa ketika kita mendapatkan sesuatu dengan mudah, tadi kayak anak kecil tadi, dia minta beli mainan, rusak mainannya. Nah, sama dia langsung diminta belikan baru. Karena dia melewati proses dan melewati fase proses tadi. Pokoknya anak kecil minta, kemudian ada. Saya punya cerita sedikit ya dalam hidup saya memaknai kaidah ini begini. Saya tahun 98 ada tadi yang saya bilang krisis moneter, abah saya wafat, umah saya menjadi single fighter. Saya bertiga bersaudara, saya yatim dari usia 8 tahun. Karena itu krisis moneter, otomatis sedikit banyak ekonomi keluarga kami terganggu. Akhirnya, for every day, we eat tempe. Hampir setiap hari saya dikasih makan tempe sama umah saya. Ya walaupun dengan kreativitas emak-emak ya, tempe itu kan bisa berubah-ubah lah bentuknya.
Ntar kadang warna hitam, warna kuning, warna Ada stik tempe ya? merah, ya pokoknya pokok tempe lah. Usia 8 tahun anak kecil mana ngerti syukur. Bener ya? Saya pengen waktu itu, Mas, sekali-kali makan fried chicken dong. Kalau mau makan fried chicken saat itu belum ada Sabana, Safina, Hisana. Yang sekarang-sekarang tuh the best tuh, apalagi dan segala macam. Kalau mau makan ayam ya kalau nggak KFC, McD. Yang agak murah sedikit CFC, kalau nggak AW gitu. Tapi saat itu ekonomi saya juga belum mampu gitu ya untuk beli ke sana. 2008 saya dapat beasiswa ke Hadramaut. Ternyata makanan tempe yang selama ini dulu waktu kecil saya sampai bosen-bosen, kalau kata orang Betawi sampai gumoh saya makan tempe. Ngerti gumoh ya ibu? Itu ternyata 2008 saya ke Hadramaut Yaman, justru makanan Indonesia pertama yang saya cari. Oh bener itu. 2015 saya ke US, sama acara-acara di KBRI, KJRI, Prasmanan, yang paling habis pertama itu biasanya pas Prasmanan tempe. Artinya apa? Ketika dulu tempe saya dapatkan dengan mudah, dapatnya gampang, saya tidak mengerti itu nilai tempe. Tapi begitu saya jauh, sulit untuk didapat, baru peka, baru ngeh. Sama orang yang Islamnya dari lahir seringkali nggak ngeh bahwa nikmat Islam dia itu ternyata nilainya mahal. Nggak ngeh, nggak peka, karena dapatkan Islamnya dengan cara mudah. Giveaway tadi itu hasil pemberian, dia nggak peka. Sekarang gini, buka coba surat tadi, surat Ali Imran. Kalau tadi ayat 103 mundur di ayat 85-nya. Gantian coba kali. Dalam konteks itu sebagai as a belief ya, bahwa kepercayaan kita, keyakinan kita, faith kita bahwa Islam adalah agama paling benar. Islam makanya kan gak menerima ajaran pluralisme. Apa pluralisme? Apa pluralisme? Apa pluralisme? Campur-campuran. Bukan, kurang tepat. Pluralisme itu ide atau gagasan yang menyatakan semua agama sama dan semua penganut agama akan berakhir di surga. Itu Islam tidak menganut itu. Islam hanya mengakui pluralitas. Pluralitas itu apa? Beda ya. Pluralitas dengan pluralisme itu beda. Kalau pluralitas itu apa ya, menerima keberagaman. Kalau pluralisme, ketika ada isme itu kan berarti gagasan, ide, marxisme, aliran gitu ya. Nah pluralisme ini aliran yang mengatakan semua agama sama. Islam nggak terima itu, tapi Islam menerima adanya pluralitas. Apa itu pluralitas? Islam menerima keberagaman. Makanya ada yang namanya piagam. Bukan. Piagam Madinah. Kan konteks kita ke Nabi nih. Belajar sejarah, lagi belajar sejarah. Tapi ya ada, piagam Jakarta ada juga. Lagi belajar sejarah. Cepat salah. Nggak apa-apa ya. Ini berarti dulunya di kelas ini juara kelas nih. Pokoknya tampil berani dulu, mau salah bener belakangan gitu ya. Yang ada. Baik, nah piagam Madinah itu Nabi mengakomodir kehidupan Yahudi Nasrani di Madinah, tidak diusik, yaitu menerima Islam. Nah di akhir ayat itu, coba baca lagi akhir terjemahnya Pak Hari. Dia termasuk orang-orang yang rugi. Yang nyari agama selain Islam itu rugi. Nah kita mau mulai masuk ke dalam berbekal ini. Nah, ruginya gimana? Contoh, kenal nggak Cristiano Ronaldo? Kenal nggak? Oke. Saya kenal, cuma dia nggak kenal saya. Oke, nggak kenal ya, nggak ada nomor WA-nya juga ya. Tapi tahu ya. Oke. Dia punya tato nggak di badannya, Pak? Minum alkohol nggak? Bahkan kan terakhir Coca-Cola aja sama dia
out of frame kan, supaya nggak masuk frame, anjlok langsung sahamnya gitu. Kenapa dia nggak tatoan dan nggak minum alkohol? Itu donor darah. Konon katanya dia punya member donor darah rutin, karena tiap berapa bulan sekali dia itu donor darah. Dia tinggi nggak tingkat sosialnya? Pernah nyumbang nggak ke Palestina? Ya. Sekarang saya tanya, jawab yang tegas. Dapat pahala nggak Ronaldo? Dapat pahala? Ketika pertanyaannya pahala, berarti ini yang dibahas balasan dunia apa akhirat? Akhirat. Dapat nggak dia? Enggak. Sorry itu sih enggak. Ustaz, kok Tuhan nggak adil? Itu tadi. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat dia termasuk orang yang tapi di dunia dapat nggak? Dapat balasan nggak? Buka surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar surat 39 ayat 10. Dan bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini. Stop. Dan bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini terus Akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. jadi ayatnya di tengah itu lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Buat orang yang berbuat baik di dunia, dia akan memperoleh kebaikan. Jadi orang kafir berbuat baik di dunia, balasannya dapat nggak di dunia? Dapat. Makanya Ronaldo sekarang digaji sama An-Nassr berapa itu? Per tahun 3,3 triliun. Di kontraknya 3 tahun, berarti hampir 10 triliun. 9,9 triliun. Kita seumur hidup kayaknya juga kerja. Sampai liver kita copot juga kayaknya nggak nyampe segitu tuh. Sampai gak ada gini. Ya Allahu Akbar. Dibalas nggak berarti sama Allah di dunia? Dibalas. Allah nggak curang. Bagi yang berbuat baik di dunia, balasannya di. Tapi kalau buat di akhirat, tunggu dulu. Iya dong. Ada aturannya. Logika gini. Saya pernah dikritik sama anak muda, Ustaz, kok kayaknya Tuhan gak adil ya? Adil kenapa saya bilang? Contoh nih, ada orang kafir non muslim, kan banyak juga yang baik ya orang kafir, nggak membunuh, nggak korupsi, dia dagang dengan cara yang halal, bener nggak? Bahkan seringkali orang Chinese di daerah rumah saya juga banyak yang punya material, kalau ada masjid musola bangun disumbang sama dia. Bawa iman, yang ini nggak bawa iman. Yang bisa masuk surga, walaupun ini nanti masuk neraka dulu nih, tapi karena ada modal iman, yang masuk surga yang mana? Yang iman. Ustaz kok nggak ada? Ustaz ini kok nggak masuk surga ini? Ini kan berbuat baik. Sekarang gini logikanya, kalau dia pakai logika kita balikin logika lagi. Ada misalnya employee, calon pegawai melamar di sebuah PT. A, B, C. Dia di interview di PT A, di interview di PT B. Pas di interview di PT C, dia ngomong gini, Pak, ke HRD-nya, Bu, kok perusahaan ibu syaratnya ribet ya? Kemarin saya di interview di PT A sama di PT B, kok nggak serumit syarat di PT ibu? Di sana nggak pakai BPJS aktif, di sana nggak pakai surat SKCK misalnya begitu. Nah, kira-kira jawaban HRD dikata gitu sama calon karyawan apa dibalikin sama dia lagi? Ya kalau nggak terima jangan ngelamar di sini, kan gitu ya. Sesimpel itu kan. Yang punya perusahaan sudah menerapkan rules-nya, term and condition-nya udah ada. Lu sebagai karyawan, ya lu yang harus ikut tuh. Masa jadi PT yang ikut keinginan lu? Begitu ya? Nah sekarang gini, di akhirat yang punya surga siapa? Yang punya neraka. Jadi kalau mau masuk surganya Allah harus ikut aturan Allah. Buka surat Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta. Surat Al-Bayyinah. Duduk kalau sama orang baik itu vibes-nya beda. Ngerti nggak nih saya ngomong begini?
vibes apa tuh? Masih nggak terlalu tua lah ibu-ibu ya. Anak gaul ya. Baik, baik. Yang dulu anak gaul sama nggak anak gaul kelihatan dari model jilbabnya biasanya. Baik. Nah, jadi kalau kita duduk sama orang-orang soleh soleha itu vibesnya, auranya tuh beda. Kalau kita duduk sama orang non soleh, artinya orang-orang yang fasik, orang-orang yang ahli maksiat, itu akan nular juga tuh. Yang malas sholat, kita berteman sama orang malas sholat nih. Ntar lama-lama kita ketularan tuh. Pertama nunda-nunda, ntar-ntar, lama-lama. Nah, makanya saya lihat ini pertemanan yang baik, yang masya Allah, ini semuanya insya Allah ahli ibadah, ahli sorga. Karena biasanya di mana-mana saya ngisi kajian, ngisi ceramah itu panas gerah, di sini adem. Baru hujan, habis hujan. Ya Allah. Ya Allah. Buktinya wajahnya kelihatan semua ini tuh. Rumahnya adem gitu. Glowing. Kalau nggak kelihatan memedi ya. Baik. Nah, sekarang iman kita semahal apa? Ali Imran, balik lagi ayat 91-nya sekarang. Tadi kan 85, sekarang 91. Ahadihim mil'ul ardi dhahaba. Kalau ada orang kafir mati dalam keadaan kafir, sekiranya mereka mau beli iman, mau beli iman seharga apa? Seharga emas sepenuh bumi. Diterima? Tidak. Itu pun kalau bisa. Ada orang bisa bawa emas sepenuh bumi? Enggak, ini kan artinya kalimat kiasan. Kalau dalam bahasa Indonesia kita belajar ada majas-majas dulu kan, personifikasi, hiperbola dan segala macam. Masih ingat kan? Namanya udah Itu hiperbola namanya. udah mikirin minyak, beras gitu. Jadi itu kiasan. Seandainya pun ada manusia kafir bisa bawa emas ya seberat bumi buat beli iman, gak bakal diterima. Berarti minimal sekarang kita punya iman ini berarti senilai apa? Iman kita emas sepenuh dan seberat bumi. Berarti kaya gitu. Kaya nggak kita? Kaya, cuman duitnya aja yang rada Virtual. ya Allah. Virtual doang. Nah, itu pertama saya bawa ke tema ke penjelasan tadi supaya Bapak Ibu ngerti, tergugah bahwa kita punya iman ini bukan sesuatu yang remeh. Iman ini sesuatu yang mahal, yang gak dikasih ke sembarangan orang. Yang dengan iman ini modal kita besok masuk ke dalam surga. Nah sekarang gini, berbekal sebelum menyesal, maksud saya ketika orang punya iman nggak bersyukur, udah dikasih Islam, dikasih iman, nggak bersyukur, bisa nggak imannya dicabut sama Allah? Fenomena orang murtad. Ibu sekarang bapak pegang handphone, buka tulisannya cirainternational.com. Kalau ada yang punya kuota nggak apa? Pakai kuota. Kalau nggak punya, tethering sama temennya gitu. Sampai besok saya yang modern bu. Suara saya ini. Sampai selesai aja. Sampai sebelum zuhur 5 menit lah ya. Pertanyaan ntar biar 10-15 menit. Gini bu, 2 pesan yang mau saya bahas. 1, Ramadan itu kan terkenal dengan bulannya Al-Quran. Benar? Yang kedua, bulan Ramadan terkenal dengan bulannya berbagi. Betul ya? Oh 3 deh, saya tambahin. Sholat. Karena ada sholat apa di dalam Ramadan? Tarawih. Saya mau bahasnya di sholat dulu. Gini. Isra Mi'raj juga nih bulan Rajab. Yang dibawa sama Nabi dari langit apa?